Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uran-uran ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di kampus 1 Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah menyampaikan dakwah taklim ma'rifat itu rasa-rasanya seperti menyampaikan ajaran agama baru. Ini fenomena fenomena akhir zaman. Jadi kami betul-betul merasakan apa yang dipesankan Nabi tentang gambaran akhir zaman, bahwasanya Islam akan kembali menjadi sangat asing. Asing itu apa? Sangat sedikit, dianggap aneh, dianggap nggak lazim, nggak sama dengan pandangan banyak orang. Itu asing ya. Awalnya dahulu, di zaman agama sebelum-sebelumnya, agamanya telah rusak, maka Islam datang dalam keadaan juga yang sangat asing. Dimusuhi orang oleh kaum Quraisy lainnya, ya, oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan segala macam itu ditentang, dianggap bid'ah kata mereka. Kata Abu Lahab, Abu Jahal, kenapa kau Muhammad mengajarkan ilmu yang tidak sama yang dikerjakan oleh orang-orang tua kita dahulu? Itu kan bid'ah. Dianggapnya lah bid'ah. Kemudian dianggaplah gila. Saking parahnya itu, kegilaannya Nabi Muhammad, dilempari kotoran, diusir, diolok-olok, diludahin. Jadi orang gila sekarang aja nggak digitukan. Tapi junjungan Rasulullah Muhammad itu diusir, diolok-olok. Nah, seperti itu. Sangat aneh. Padahal sama-sama merasa agama itu sama. Jadi jangan dikira Abu Lahab, Abu Jahal itu orang nggak beragama. Bukan. Keduanya adalah tokoh besar di kaum Quraisy saat itu. Ya, pamannya Nabi ini paman loh ini, keluarga loh ini. Tokoh besar, ulama besar di kala itu. Itu yang memusuhi Nabi habis-habisan. Itu zaman Islam datang pada awalnya. Karena zaman agama telah rusak. Makanya Allah memperbaharui agamanya lewat diturunkannya lah risalah dengan beserta orang yang membawanya, yaitu seorang utusan, untuk memperbaiki metodologi agama yang sebelumnya telah rusak. Nah, karena Islam ini level paling tinggi, maka bahasanya adalah menyempurnakan agama-agama dahulu. Asing, aneh, sedikit, dianggap sesat, gila, berlebihan, mengada-ngada, bodoh, macam-macam. Nah, demikian juga kata Nabi, datang dalam keadaan asing, pun demikian nantinya akan menjadi asing kembali. Saat dakwah Ta'lim Ma'rifat menyampaikan sekarang di akhir zaman ini, dianggap aneh, asing, sesat, macam-macam. Jadi sangat tidak familiar ya. Dan yang bisa menerima dakwah Ta'lim Ma'rifat hanya orang sedikit sekali. Nah, Nabi pun demikian. Dulu
membuat ya 3 klasifikasi manusia ya, yaitu 3 golongan. 1, orang-orang beriman, yaitu orang yang menerima Islam yang disampaikan lewat metodologi yang dibawa oleh Rasul. 1. Kedua, orang-orang kafir, orang yang dari awal menolak sampai akhir pun menolak, konsisten menolak. Dan yang ketiga adalah golongan orang munafik. Jadi orang yang awalnya menerima, kemudian berbalik, kemudian menyerang, menghasut, itu memang sudah ada. Dan itu hukum ya. Kita akan mengalami persis sebagaimana zaman Rasulullah Muhammad dahulu. Hanya saja terjadi di zaman ini, maka case by case-nya sesuai dengan existing zaman ini, interpretasi zaman ini. Persis. Akan dimusuhi, dihujat, dianggap syirik, dianggap kafir, dan macam-macam. Padahal semuanya pun ada di dalam kitab suci ya. Jadi logika saja, kenapa Mr. TM ini kok nggak ditangkap polisi? Karena dalilnya ada dan juga ilmiah. Tapi gejolak ini kan luar biasa. Ada yang menentang luar biasa, ada yang suka luar biasa, dan ada yang absen, tapi bingung, tapi nggak tahu harus bagaimana. Contohnya ya, menerangkan sifat wujudnya Allah. Padahal ada nggak sifat wujudnya Allah? Ada. Menerangkan bahwa syahadat itu bersaksi. Betul enggak? Nah, bersaksi dengan apamu? Ya dengan mata dong. Akan wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah yang ada di zamanmu sendiri. Itu. Logika kan? Kalau nggak ada Rasulullahnya, nggak mungkin kau saksikan. Kalau bahasanya kau saksikan berarti harus ada di zamanmu sendiri. Logis kayak ini? Logis. Betul ya? Bahasa menyaksikan ya? Bersaksi ya? Ketiga, menerangkan ada utusan di setiap zaman, termasuk zaman ini. Ada nggak ayatnya? Ada. Banyak ayatnya, cuma salah satunya ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di antara kaummu sendiri. Kaummu sendiri, kaum kita kaum siapa? Ya kaum kita, zamannya zaman kita. Bukan kaum dahulu ya. Kaum kita ya kaum kita. Kemudian menerangkan bahwasanya beribadah, beragama harus memakai teknologi. Ya. Orang lain teknologi ini masih pilihan, tapi di kampus Alim Marifat teknologi ini kewajiban mutlak harus dicari. Karena apa? Logikanya Tuhanmu ada di Malik Yaumiddin yang 7 lapis langit akhirat di atasmu. Kau nggak mungkin menjangkau ke sana kalau nggak lewat teknologi. Misalkan ya, Tuhanmu ada di seberang lautan. Kau di Surabaya, Tuhanmu ada di Kalimantan. Saya tanya, bisa kau berhubungan dengan Tuhan kalau nggak lewat teknologi? Nggak bisa ya. Itu baru Kalimantan nyebrang laut. Ini nyebrang alam. 7 lapis alam loh. Maka teknologi itu wajib ya. Demikian jika wajib memakai wasilah. Ada nggak perintah mencari wasilah? Ada loh. Kemudian akhir itu bisa ditembus sekarang loh. Beda ya dengan orang lain ya. Beda. Agama itu ma'rifatullah. Beda ya dengan orang lain ya. Beda. Agama itu ilmiah. Beda ya dengan orang lain ya. Tapi semua ada loh ya. Dalilnya ada. Awaluddin ma'rifatullah. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Ada semua. Makanya saya masih aman ya. Saya nggak ditangkap polisi ya. Saya nggak menista agama. Karena yang saya junjung pun agama, Islam juga. Tapi Islam yang nggak sama dengan Islamnya orang-orang. Itu aja. Sekarang kuat-kuatan, mana Islam yang benar? Itu aja. Islam versinya Taklim Ma'rifat apa Islam mereka? Itu saja. Jadi jangan dikira ya kami ini menistakan agama. Tidak.
Kami malah mengagung-agungkan agama. Kita ilmiahkan tinggi. Karena apa? Segala sesuatu dengan berjalannya waktu pasti ada yang asli, ada yang KW, itu hukum. Ayo coba apa yang tidak terjadi apa? Jika mengalirnya berjalannya waktu, apa yang tidak terjadi? Yang asli itu akan dipalsukan. Apa yang tidak coba? Sepatu ada yang palsu nggak? Tas ada yang palsu nggak? Merek ada yang palsu nggak? Saya tanya, Tuhan ada yang palsu nggak? Tuhan itu dipalsu. Betul? Tuhan itu dipalsu. Rasul pun dipalsu, semua dipalsu. Agama pun dipalsu, betul apa enggak? Semuanya itu hukum. Ada kutub. Jadi kutub yang berpasang-pasang itu pasti. Ada hitam, ada putih. Ada siang, ada malam. Ada asli, ada palsu. Itu hukum. Jangan dikira Islam ini Islam yang asli semua. Alah. Nyatanya sama-sama merek Islam, banyak aliran golongan madhab, organisasi versi, tafsir dan sebagainya, interpretasi dan sebagainya. Loh, ya kan? Itulah makanya yang asli kemudian tertutup akan yang palsu-palsu. Akhirnya orang nggak kenal yang asli lagi. Ditanya syahadat, jadi nggak ngerti kok. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Kan Allah mestinya. Dan Rasulullah Muhammad. Ya enggak? Bisa kau saksikan. Loh, kan nggak ngerti. Lah kalau syahadat aja nggak ngerti, berarti Islammu batal nggak? Batal. Nah kalau iman di dalam Quran ternyata adalah nur yang ditanamkan dalam kalbumu, As-Surah 52, kalau orang yang nggak dibaiat, berarti orangnya belum beriman, berarti mereka masih kafir. Ada ayatnya nggak? Ada. Dan kenyataannya, sholatmu kan sholat jungkrak-jungkruk tok, betul apa enggak? Karena apa? Sholatmu nggak bisa mi'raj, nggak ketemu teknologinya, nggak ketemu gurunya, nggak ketemu alatnya, nggak ketemu caranya. Makanya nggak terjadi. As-sholatul mi'rajul mu'min nggak ada cerita. Bahkan banyak ulama kiai ustadz itu menganggap mi'raj itu mukjizat Nabi. Ya, sudah. Sudah nggak ada nyari. Makanya dakwah taklim marifati rasa-rasanya seperti menyampaikan ajaran agama baru. Dimusuh dari mana-mana. Tapi ilmiah ya. Itulah menangnya kita. Kita bisa menerang secara ilmiah. Jadi walaupun mereka mendebat sana-sini, tapi tetap ilmiah. Nggak bisa dibantah. Tinggal bagaimana orang itu kita kikis otaknya itu. Sehingga lambat laun menerima keilmiahan. Nalar tinggi dari dakwah yang disampaikan oleh taklim marifat. Dalilnya jelas. Loh, ada loh, tetap kamu tolak. Loh, ya enggak? Ada loh, tetap ditolak. Karena apa? Karena nggak cocok dengan sudut pandangmu. Tapi dalilnya ada nggak? Ada. Nalar pun logikanya betul juga ya. Tapi kan tetap kamu tolak. 3. Sesuai dengan hukum ilmu pasti alam. Sunatullah. Sesuai dengan pengetahuan ilmu pasti ya. Ilmu eksak. Semuanya sinergi sama ilmiah. Makanya kalau ilmiah nggak bisa dibantah. Karena apa? Seluruh sudut pandang akan membenarkan itu. Tapi masalahnya orangnya nggak ilmiah, orangnya nggak pintar, nggak ngerti apa alur berpikir yang ilmiah, jadi nggak bisa menerima dakwah-dakwahnya taklim marifat. Tapi nggak apa-apa, itu sudah hukum alam. Pasti akan terjadi 3 golongan, yaitu golongan orang yang menerima, yaitu orang beriman, orang yang kafir, dan orang yang munafik. Tapi alhamdulillah dakwah kita cepat ya menyebar sampai ujung ke ujung ya, sampai Kendari, Makassar, Medan, Kisaran, di mana-mana, seluruh Jawa sudah ya. Nah, karena apa?
Ini nggak bisa diadu dengan teori, nggak bisa. Orang pasti punya teori sendiri-sendiri. Terakhirnya adalah harus dibuktikan dengan praktek, itu saja. Dan di tempat kami ada sistemnya untuk membuktikan, ada. Jadi ini semua tentang praktek ya, karena makanya saya nggak pernah menyampaikan dakwah teori, nggak pernah. Semuanya arahnya ke praktek. Nah, untuk sebelum praktek adalah mesti lewat metodologi. Setelah kau praktekkan, kau buktikan, kamu akan diam. Dan pasti akan punya kesaksian sendiri oleh dirimu sendiri. Selama tidak kau buktikan, tetap kau akan bertanya-tanya, penasaran sebagainya. Misalkan ya, minuman ini ya, kamu nggak tahu rasanya. Dikasih tahu orang asin, dikasih tahu orang manis, kecut, dan sebagainya, kan kamu nggak tahu. Ketika kau minum sendiri, barulah kau tahu rasanya. Jadi di kampus Taklim Ma'rifat itu, metodologinya ke arah praktek. Dan setelah praktek, kau harus membuktikan sendiri. Langsung dengan pengalaman empiris. Makanya nggak cuma teori ilmiah ya, lanjutannya metodologi yang waris dan sistem yang mutlak. Outputnya jelas. Makanya banyak orang kepanasan ya dengan dakwah Taklim Ma'rifat ya. Kenapa kok tiba-tiba nongol, bahasanya pedas, tapi kok ilmiah tinggi? Mestinya bahasa kami yang kayak gini kan sudah ditangkap polisi, dimusuhi banyak orang. Tapi kan ilmiah. Dalilnya ada, nalarologinya ada. Walaupun saya goblok-goblokan kiai, ustadz, ulama, gus-gus, goblok-goblok itu. Tapi saya bedakan mana mereka yang sejalur dengan ulama waris dan yang tidak. Yang kita sikatkan yang ini. Yang di luar koridor ini. Sudah. Ini palsu-palsu ini. Yang mengajarkan agama dan kekeramatan. Dengan apa itu? Dengan pamrih, dengan gelombang rendah. Itu kita sikat saja itu. Tapi kalau ulama, kiai, gus, ustadz yang ada di jalur warasatul anbiya, oh, teman kita. Berjuang sama-sama. Yang masyarakat ini sekarang lebih banyak sampahnya daripada aslinya. Ya, ulama, ustadz, kiai, gus itu lebih banyak sampahnya daripada yang aslinya. Sehingga umat sekarang plonga-plonga gak ngerti apa-apa. Dicekoi aja. Dogma, 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 dogma. Kapan prakteknya? Sholat. Tahu bukan sholat sebatas itu toh? Rukun sholat syariat kan itu toh? Kamu mengerjakan sholat di mana? Di dunia. Dengan apa? Dengan akalmu. Dengan zahirmu. Nah saya tanya, Tuhanmu di mana? Di Malik Yaumiddin. Tuhan tuh di manusia di mana? Di Maharohani. Tadi kan kamu akal, Tuhanmu Maharohani. Nyambung nggak? Kalau di dunia, Tuhanmu di Ars. Nyambung nggak? Enggak nyambung. Kenapa kau nggak nanya? Sholat itu jungkrak-jungkruk. Nggak tahu yang disembah. Nggak tahu yang diingat. Ya toh, tujuanmu kemana? Nggak tahu. Caranya siapa? Nggak tahu. Harus bagaimana? Nggak tahu. Jadi ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah itu kan perintah ya. Bukan perintah ya, artinya suatu apa ya? Tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah dan beribadah. Tapi menyembahnya itu mesti pakai teknik. Ibarat memasak ya. Tujuan kamu ditaruh di kapal pesiar ini sebagai tukang masak. Maka wajibnya kau masak kan gitu ya. Tapi saya tanya, masak pakai teknik nggak? Wajib lah. Ya, kalau tujuan kamu dibikin manusia di dunia adalah untuk menyembah. Saya tanya, menyembahnya pakai teknik nggak? Ya pakailah. Itu ya enggak. Akhirnya orang apa? Menyembah asal-asalan. Ya udah sebisa begini ya begini. Sebisa begitu ya begitu. Begini begini. Saya tanya, yang kau sembah siapa? Tuhan. Maka tekniknya mesti turun dari Tuhan. Betul? Kau kerja di kapal pesiar, jadi tukang masak. Maka SOP-nya harus nuruti kapal pesiarnya. Betul nggak? Kalau kapal pesiarnya bilang,
apa, Bang Bimo, nanti kau siapkan makan malam jam 8 ya. Kemudian bisa nggak kau siapkan makan malam jam 10 malam? Nggak bisa, ya. Kalau SOP-nya ya, makanannya nanti bikin begini ya. Kau bikin cara sendiri, ditolak nggak itu? Ditolak. Jadi menyembah itu ada SOP-nya, ya Allah. Lewat Rasul itu mesti ya. Menyembah Tuhan itu mesti lewat Rasul. Lah, Rasulnya kamu nggak ngerti. Bahkan di agamanya nggak ada Rasul ya, betul ya? Itu kan ada di kalimat syahadat. Kau mesti lewat Rasulullah yang di zamanmu sendiri. Jalurnya ada. Jadi saya tanya, yang sampai ini bukan tujuan kita ke Jakarta ya. Tuhan itu di puncak kausalitas tertinggi ya. Bukan dari Surabaya ke Jakarta bisa naik apa? Transportasi sembarang ya. Jakarta masih relatif, betul ya? Naik kereta boleh nggak? Naik ojek boleh nggak? Naik pesawat boleh nggak? Boleh, semua boleh. Itu kan pikirannya orang-orang. Dikiranya tuannya ada di kampung sebelah. Lah kalau tuannya ada di Malik Yaumiddin, berarti yang bisa sampai Tuhannya adalah yang mendapatkan izin dari Tuhan sendiri lewat sistemnya Tuhan. Betul ya? Lewat cara rezeki Tuhan. Nggak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain berarti ada Tuhannya ada banyak. Betul apa enggak? Tuhan itu puncak. Segitiga ya. Ujungnya puncak. Maka yang sampai puncak adalah yang ketemu titik ini. Betul apa enggak? Saya tanya. Jika nggak ketemu titik ini, sampai Tuhan nggak? Tidak. Maka menuju Tuhan, jangan pakai odong-odong, jangan pakai pesawat, jangan pakai kereta api. Pakailah faktor yang sama dipakai oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Buraq. Betul? Kenapa kau cari itu? Karena itulah faktor mutlak yang turun dari Tuhan. Nggak bisa pakai relatif. Berarti ini nggak ada pilihan. Betul apa nggak? Menuju Tuhan nggak ada pilihan lain. Menuju yang maha mutlak harus pakai alat yang mutlak juga. Betul apa enggak? Kalau relatif pakai pilihan. Aku tak pakai versi ini. Aku tak pakai mazhab ini. Aku tak pakai golongan ini. Itu pasti pilihan. Semua yang relatif nggak bisa sampai pada yang maha mutlak. Makanya dikiaskan Nabi sebagai al-buraq. Tanpa faktor itu kamu nggak akan bisa sampai Tuhan ya. Saya tanya sekarang. Umat Islam goblok-goblok di seluruh dunia, ada nggak kau dikasih tahu apa itu buruk itu? Nggak ada yang ngajarkan itu. Lah nggak ada yang tahu mana bisa pakai, betul nggak? Aduh, saya tanya, jika nggak mendapatkan faktor yang sama yang dipakai oleh Nabi Muhammad untuk Mi'raj, bisa nggak sampai Tuhan? Nggak bisa. Makanya agama sekarang cuma agama pepesan kosong. Di sini tok, pinter-pinter dakwanya. Masya Allah. Kalau ngomong itu fasihnya minta ampun. Itu jadi pakar hukum, pakar fikih, pakar apa. Itu jadi ulama besar di sini. Ada Ustadz Abdul Qomat. Udah. Itu yang kumat itu loh, yang kayak ceramah kayak orang kumat itu. Terus ada Buya Ardi, misalkan gitu. Buya Ardi, Ustadz Abdul Qomat. Oh, macam-macam sekarang. Terus ada kiai macam-macam. Bagi saya bohongan semua itu, bohongan semua. Kenapa? Yang disampaikan masih teori. Nah, teknismu mana? Nggak usah ngomong tinggi-tinggi. Yang di bawah itu loh. Satu, kau sudah tahu wujudnya Allah di dunia ini. Sifat wujudnya di mana? Gak ngerti. Nah, kalau gak ngerti mana bisa kau ingat? Mana kau bisa masuk sholat? Ini wajah itu wajah. Apa wajah yang kau hadirkan itu? Gak ngerti. Tapi kalau ceramah setinggi langit. Nah, itu yang disenangi orang-orang sekarang ya. Lip sync itu. Lip service itu namanya. Nah, jadi makanya dakwah telemarifat ini membongkar dogma-dogma agama bikin mabok itu. Tapi gitu dimusuhi banyak orang dianggap asing. Nyinyir di mana-mana. Mereka ngerti secara teori, tapi kan nggak ngerti secara praktek. Membantah habis-habisan. Nyinyir habis-habisan. Ditanya, kau bisa mi'raj?
plong, plong. Tapi berontak, itu sudah kenapa? Sudah ada ego, ada pengetahuan, rasa pintar, nggak mau tersaingi. Oh, paling gampang itu bikin mereka apa? Kepanasan. Kita kasih aja uran-uran yang kita tinggi tinggi di atas mereka ya. Kita goblokkan mereka. Oh, panas sekali mereka. Ulama, ustadz, kiai, goblok, goblok semua. Oh, mereka kena itu egonya. Padahal bukan ulama semua, ulama yang jalur lurus. Oh, kita berjuang sama-sama menegakkan agama Islam. Tapi yang ini ulama-ulama brengsek-brengsek itu, ulama-ulama goblok, goblok, ustadz, kiai, goblok. Lah memang gitu. Karena apa? Itu kan yang digambarkan oleh Nabi. Akan ada masa di mana agama disampaikan, tapi iman nggak sampai kerongkongan. Jumlahmu banyak, tapi barat buih di lautan nggak ada powernya. Mereka Islam, tapi Islamnya keluar seperti anak panah melesat dari busurnya. Set, sudah nggak Islam lagi, tapi ngakunya Islam. Mereka sholatnya lebih bagus daripada kalian-kalian. Itu nunjuk kepada para sahabat. Tapi sholatnya menjadi petaka baginya. Mereka membaca Quran lebih bagus daripada kalian-kalian. Tapi membaca Qurannya petaka baginya. Ulama ulama neraka. Sama-sama masuk neraka bareng-bareng itu. Akhirnya orang nggak ada yang ngerti. Wajhullah nggak ada yang ngerti. Syahadat nggak ngerti. Itu syahadat tuh nggak ngerti. Iman nggak ngerti. Tapi orangnya sudah bergelar ustadz, kiai, ulama, batuknya hitam, pakai surban, keramat lagi. Lah orang dikira keramat kan dari Tuhan, ya apa enggak? Kasaf, dikira kan dari Tuhan. Itu orang ya. Coba tengok. Kalau di kampung-kampung itu ada orangnya punya ilmu perewangan. Dileboni jin, dimasuki jin. Dia kan seolah-olah kasaf, ya apa enggak? Sering nggak itu? Ya, gampang itu. Itu memakai gelombang rendah. Maka kita bongkar dengan keilmiahan tinggi supaya orang teredukasi. Tapi begitu ya, kami menyampaikan ajaran agama baru. Ya, nanti dituduhnya kita ini mengaku Rasul, mengaku Nabi. Alamak, syariat kita sama dengan syariat Nabi Muhammad. Sama. Sholat subuh ya 2 rakaat, zuhur ya 4 rakaat. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang beda. Cuman Nabi dulu menyampaikan risalah itu ada vertikalnya, ada hubungan dengan Tuhan. Ini kan sudah nggak ada yang nyambung. Coba ya, sholat kalau nggak nyambung dapat apa? Neraka well. Ngaji Quran nggak nyambung dapat apa? Jahanam. Gak dapat apa-apa kamu tuh ibadah gak dapat apa-apa kalau nggak tahu teknik dan caranya. Tapi kan kamu enjoy, merasa yakin dengan apa yang kamu lakukan. Padahal nggak kenal Allah toh. Kamu hanya tahu namanya, nggak tahu sifat wujudnya, nggak tahu sifat-sifat yang lain. Nggak ada hubungan sama sekali ya. Tuhanmu di Maha Rohani, Maha Mutlak, Ars, Alam Robbani, atau Malik Yaumiddin. Kau relatif, kau subjektif, kau di dunia, kau dengan akal. Gak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.